Wah, senang sekali loh. Biarpun mungkin kita jumlahnya tidak banyak, Kanita mau absen dulu. Coba ada siapa nih yang jauh-jauh dari Jakarta? Sino. Dan yang mungil siapa namanya? Ngomong. Sino. Oke. Sino. Adiknya Ki siapa namanya? Titin juga nih. Destin. Yestin. Hai Vino, Kay, dan Yestin di Jakarta. Apa kabar? Baik. Senang sekali loh. Salam dari teman-teman yang ada di Surabaya. Sehat-sehat selalu ya di sana ya. Terima kasih sudah setia ikut sekolah minggu. Nah, sekarang Kanita mau langsung ke teman-teman terrajin di Surabaya. Coba kontak ya bertiga ya. Halo Kak. Kompak. Sekali lagi ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Apa kabar? Luar biasa. Nah, kalau gitu semua sudah siap sekolah minggu, semua Laskar Allah. Kalau ditanya seperti biasa Laskar Allah, jawabannya apa? Ya. Kita bersama-sama ya. Laskar. Siap. Yes, puji nama Tuhan. Sore hari ini senang sekali kita boleh kembali berkumpul. Kita akan mulai share screen untuk kita mulai ibadahnya. Oke, bisa. Oh, ini sekolah minggu. Apa gitu? No. Oh, no. Nggak boleh. Sini. Sekolah minggu. Start. Kali minggu. Kita akan langsung saja memulai ya. Siapkan dirimu sebelum ibadah. Coba apa saja sih yang harus disiapkan sebelum ibadah? Seperti yang kita sudah biasa cek. Mandi. Siapa yang sudah mandi? Sudah semua ya? Puji Tuhan. Kelihatan sih ganteng-ganteng, cakep-cakep ya. Selanjutnya berpakaian rapi. Oh, sip ya. Semuanya udah berpakaian rapi sebab kita mau memuji Tuhan. Karena itu kenapa kita harus rapi, teman-teman. Selanjutnya, siapkan Alkitab. Siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Coba tunjukkan ke Kanita, tunjukkan ke kamera. Alkitab juga boleh pakai HP. Nanti mungkin Kak Vina di layar juga ada ya. Tapi jangan lupa selalu siapkan Alkitabnya, teman-teman. Itu senjata kita. Terus siapkan celengannya. Celengan. Kalau teman-teman yang tidak ada celengan di sekitarnya boleh menggunakan amplop seperti biasa dititipkan ke mama papa untuk diberikan ke gereja. Dan jangan lupa setiap belum mulai ibadah itu harus mulai dengan doa pribadi. Mohon pimpinan kepada Tuhan agar hari ini kita boleh sungguh-sungguh mendapatkan rema dari firman yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Oke, jadi semua sudah siap? Yes, puji Tuhan kalau semuanya sudah siap. Kita akan memulai ibadah kita dan Kak Nita mau informasi yang bertugas hari ini untuk doa pembukaan adalah Nando, doa persembahan dan pelayanan firman seharusnya William, karena tidak ada William nanti boleh dibantu sama Kak Tania ya, karena nanti doa penutupnya adalah Vino sesuai jadwal. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita pujikan bersama-sama. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
Yes, Allah kita adalah Allah yang besar, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Kita mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa dan Nando bertugas hari ini. Silahkan Nando. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah sekolah minggu ini. Engkau berkati dari awal sampai akhir. Engkau berkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nando. Oke, teman-teman sudah siap untuk memuji Tuhan? Lagu selanjutnya yang sudah pernah kita belajar bersama-sama, It's a Great Day to Praise the Lord. Ini ada gerakannya dan teman-teman semua harus semangat ikutin gerakannya di sana ya. Yuk kita pujikan bersama-sama. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to praise the Lord. Ini adalah hari yang luar biasa untuk memuji Tuhan. Nah, juga untuk mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Siapa ya hari ini mau memuji Tuhan? Coba. Nando, Vino, dan Kay ya. Oke, tadi yang paling keras dulu deh, nggak kita panggil. Nando, yang sukses semangat gitu loh. Silakan kita memuji Tuhan, lagu apa Nando? Nando mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Nyanyi. Happy ya ya ya. Hai. Ya, Ayo. silakan Nando, padu teman-temannya ya. Ayo, teman-teman dong. Teman-teman, ada kita bernyanyi. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Dia jadi kemalan selama dia cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wow, tepuk dulu kita. Good, Nando. Tadi ada Kay selanjutnya ya. Kay atau Vino duluan nih? Ya. Oke. Kay, silakan Kay. Mau nyanyi lagu apa? Kay, mau memuji Tuhan lagu apa Kay? Nyanyi apa? Nyanyi Tuhan Yesus. Nyanyi Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus Juru Selamat. Nyanyi lagu apa, Kay? Iya. Kamu sukanya lagu apa? Lagu ini ya, dong, Kambing Bembek. Ya, ya. Nah, oke. Kasih tahu teman-temannya ya. Teman-teman, Teman-teman. Kay Oke. akan memuji Tuhan Memuji Tuhan dengan menyanyi dan menyanyi kambing. kambing. Kambing apa? Teman. Iya, kambing bembek. Yuk, siap? Hitung 1, 2, 3. Kambing. Ayo, Kay. Kambing embek-embek. Embek-embek. Hah? Kambing embek. Kucing meong-meong. Kakak. Tak bluk, teok, tak bluk. Terus? Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing embek-embek. Kucing? Kucing Kakak? embek. Ini kucing embek-embek. Yes. Katanya? Belum, tetapi anak Tuhan selalu sore. Pujilah, Haleluya. Iya. Itu bintangnya nanti separuhan ya, Kak Nita separuh, Kay separuh ya. Kita bagi 2 karena Kak Nita ini. Oke, good, Kay. Coba tos dulu ya. Tos, malah tangannya tos. Oke, selanjutnya Vino udah tunjuk-tunjuk deh. Vino, are you ready? Mau memuji Tuhan lagu apa ya? Anak sekolah minggu aja. Anak sekolah minggu. Lagu sekolah minggu kata kakak. Anak sekolah minggu. Lagu sekolah minggu aja sih kak. Ya. Apa itu? Sekolah minggu. Anak sekolah minggu itu kah? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu itu Bukan. lagu yang mana? Anak sekolah minggu. Dengar-dengaran. Hah? Oh, ya. Lu mata tuh aku bunyi kamu. Apa ya? Lagu hari ini harinya Tuhan aja tahu? Bukan? Ayo Tuhan aja kak. Iya Tuhan aja. Ya, oke. Hari ini harinya Tuhan. Ya, oke. Vino kasih tahu ke teman-temannya dulu ya, teman-teman. Teman. Vino Kita mau kan memuji Tuhan Tuhan. Puji Tuhan. dengan menyanyi. Menyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan. Oke, siap? 1, 2, 3. Hari ini Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. hari kita. Mari Kita Suraya bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Vino. Oke, hebat Vino. Boleh satu lagi anak Tuhan. Siapa yang mau puji Tuhan? Siapa yang mau memuji Tuhan? David angkat tangan Kak, David. Silakan. David mau memuji Tuhan lagu apa? Happy Ayah. Hey, Happy Ayah ya. Always favorite ya lagunya. Siap Davin, kasih tahu teman-temannya ya. Teman-teman. Teman. Davin
Davin, Mau memuji Tuhan memuji Tuhan dengan menyanyi dengan menyanyi apa? piano. Silakan. 1, 2, 3. Ya, happy yeah. Saya senang tapi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Citaku semakin mendalam. Sekali lagi. Ya. Happy yeah. Saya senang lagi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Citaku sembari menang. Wow, hebat. Thank you, David. Kelas David. Ya. Good. Oke, teman-teman yang belum memuji Tuhan, siapkan pujiannya ya untuk di Sabtu minggu depan supaya teman-teman bisa kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya karena bintang sebanyak-banyaknya itu nanti akan kita umumkan di akhir tahun ya. Oke, teman-teman, mari kita memberikan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke dalam celengan dan amplop. Dan kita akan kembali memuji Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Kita menyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud Tuhan.
yaitu doa persembahan dan pelayanan firman. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberi persembahan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi gerejamu di dunia ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman dari Kak Vina. Engkau berkati kakak yang melayani dan Engkau berkati kami semua. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Tania. Kita serahkan ke Kak Vina. Halo. Selamat sore semuanya. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, angkat tangan. Wow, kami dari sini bisa melihat ada David, Nando, Vino, Kay, dan juga Angel ya. Halo Angel. Nah, sekarang dibuka Alkitabnya atau teman-teman mungkin lupa mengambil Alkitab, bisa dibaca di layar gadget teman-teman ya. Hari ini kita mau belajar tentang Raja Yoas. Firman Tuhan sore hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14 dengan judul tema Tuhan Membarui. Sekarang kita akan baca firman Tuhan, karena ayatnya cukup banyak, ada 14 ayat, jadi Kak Vina meminta tolong kakak-kakak sekolah minggu untuk membacakan firman Tuhan sore hari ini ya. Kita 3 ayat, dimulai dari Kak Vina, baru ada Kak Nita, lalu ada Kak Senia, lalu Kak Tania, ya, kita berempat ya. Kita berempat membaca 3 ayat, lalu nanti kembali lagi ke urutannya yang pertama. Oke, teman-teman yang lain, anak-anak sekolah minggu, sambil diperhatikan layarnya, sambil ikut membaca di dalam hati ya. Firman Tuhan hari ini, Raja Yoas atau Raja Yehuda ya. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Katalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, "Mengapa kamu perbaiki kerusakan rumah itu? Mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mesta. Di sebelah kanan, apabila orang masuk ke rumah Tuhan, para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera
raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu, perak, pisau bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Nah, adik-adik, minggu lalu kita masih belajar tentang raja siapa? Ya, siapa yang tahu? Betul. Raja Salomo yang memiliki banyak istri, tetapi istri-istrinya itu tidak takut Tuhan ya. Mereka menyembah siapa? Mereka menyembah berhala atau menyembah Baal ya. Baal atau menyembah berhala. Berhala atau Baal itu seperti patung-patung atau dewa-dewa gitu ya, yang disembah tapi bukan Tuhan. Nah, setelah zaman Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah adik-adik. Terpecah jadi berapa itu digambar? Ada yang warna kuning dan ada yang warna merah. Jadi berapa? Dua. Betul, David. Terima kasih. Ada dua kerajaan sekarang. Jadi namanya bukan lagi kerajaan Israel bersatu, tapi ada dua kerajaan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, hari ini kita mau belajar salah satu dari Raja Yehuda. Jadi siapa ya Raja Yoas itu? Nah, ini loh adik-adik. Firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Israel itu akan dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Ada pertama Raja Daud, lalu Raja Salomo. Setelah Raja Salomo itu ada anaknya yang bernama Rehabeam, lalu ada Raja Abia, Raja Asa, Raja Yosafat, Raja Yoram, dan Raja Ahazia. Nah, yang terakhir inilah setelah Raja Ahazia, bukan yang terakhir ya, yang setelah Raja Ahazia ini yang akan kita pelajari sore hari ini, yaitu Raja Yoas. Coba sebutkan sama-sama yuk. 1, 2, 3. Raja Yoas. Ya, diingat ya, Raja Yoas namanya ya. Berarti Yoas itu keturunan Raja Daud atau bukan? Ya. Betul, Raja Yoas juga keturunan Raja Daud. Nah, ini kisahnya ya, Kak Vina akan ceritakan dengan cepat sebelum kita masuk ke video tentang Raja Yoas yang memperbaiki rumah Allah atau bait Allah ya. Raja Ahazia mempunyai bayi yang bernama Yoas. Yoas ini nantinya akan menjadi raja di Yehuda. Tetapi ada yang tidak suka adik-adik. Itu di sebelah kanan itu ada gambar seorang nenek ya, nenek yang bernama Atalia. Dia ini sangat jahat dan menyembah patung-patung atau berhala. Nenek Atalia ini tidak senang atas kehadiran bayi Yoas ya, karena dia tahu Yoas ini yang nanti akan memimpin kerajaan Yehuda. Jadi nenek Yoas itu berniat jahat terhadap Yoas. Dia memiliki pikiran yang jahat, ingin membunuh bayi Yoas. Lalu ada seorang yang bernama Yoseba. Yoseba ini adalah bibinya atau tantenya Yoas. Dia sangat menyayangi bayi Yoas. Lalu apa yang dilakukan oleh bibi Yoseba ini, teman-teman? Bibi Yoseba ini mengetahui ya rencana jahat dari nenek Atalia. Dia menyelamatkan Raja Yoas dengan cara apa? Disembunyikan di dalam bait suci atau di dalam bait Allah. Jadi Yoseba membawa Yoas ke dalam bait suci, ke dalam bait Allah. Disembunyikan ya supaya nenek Atalia tidak dapat membunuh Yoas. Lalu Yoseba ini menyembunyikan Yoas di bait Allah dan Yoas tinggal bersama imam. Nama imamnya Yoyada. Coba sekali lagi kami tanya, siapa nama imamnya?
Yoyada. Jadi tadi ada Raja Yoas, lalu dia tinggal saat bayi di bait suci bersama Imam Yoyada. Lah setelah 6 tahun adik-adik, kalau sudah 6 tahun berarti kira-kira dia sudah, kalau di zaman sekarang dia sudah masuk SD atau masih TK? Ada yang di sini umurnya 6 tahun? Oke, umur berapa, Kay? Umur 8. Oke, sudah umur 8. Berarti Kay kalau di dalam cerita ini lebih tua ya dari Yoas ya. Pada waktu itu Yoas sudah umur 6 tahun dan ia sudah menjadi besar. Karena itu Imam Yoyada berkata tidak perlu bersembunyi lagi. Apa yang dilakukan Imam Yoyada? Ia mengumumkan kepada semua rakyat Yehuda bahwa Yoas adalah raja yang asli di kerajaan Yehuda. Dengan demikian, Raja Yoas dinobatkan menjadi raja, ya, diurapi menjadi raja, dan dia adalah raja termuda saat itu yang berusia 7 tahun. Wah, bayangkan teman-teman, umur 7 tahun dia sudah diurapi menjadi raja. Masih sangat kecil ya, masih sangat muda sudah menjadi raja. Nah, tentu saja tidak kecil terus ya. Yang namanya Raja Yoas, dia tumbuh menjadi raja yang sudah dewasa, sudah memiliki pengetahuan, memiliki hikmat. Adik-adik lihat di sini, ini adalah Raja Yoas yang sudah dewasa. Lalu apa yang dilakukan Raja Yoas dalam pembacaan kita sore hari ini? Dia bertugas untuk memperbaiki rumah Tuhan. Kita mau sama-sama lihat video berikut ini ya, adik-adik perhatikan dengan baik. Raja Yoas melihat ada sesuatu yang harus dikerjakannya. Bait suci Allah tidak pernah dipelihara selama raja-raja dan ratu-ratu yang jahat yang memerintah bangsa Israel. Beberapa raja dan ratu bahkan telah mengambil batu-batuan dari tembok Ka'bah dan menggunakannya untuk membuat patung-patung berhala yang mereka sembah. Anak-anak Ratu Atalia yang kejam telah mencuri perkakas Ka'bah yang terbuat dari emas dan perak, kemudian menggunakannya untuk penyembahan berhala-berhala mereka. Sekarang, Yoas telah menjadi raja. Dia ingin memperbaiki Ka'bah itu. Dia ingin membangun kembali tembok-temboknya dengan batu-batu dan kayu-kayu yang baik. Dia ingin mengganti semua alat-alat yang dipakai di dalam Ka'bah. Tetapi semua itu akan menghabiskan biaya yang besar. Di mana dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kemudian Yoas mendapatkan sebuah ide. Dia harus mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit. Tetapi dia tidak akan melakukannya seorang diri. Dia juga akan meminta seluruh rakyatnya untuk ikut melakukan hal ini. Yoas dan para pekerjanya membuat sebuah peti, sesuatu yang mirip dengan sebuah kotak kayu besar yang memiliki sebuah lubang di bagian atasnya. Dia meletakkan kotak itu di dekat pintu masuk Ka'bah. Ketika orang-orang datang untuk bersembahyang, mereka memasukkan persembahannya ke dalam peti itu. Ada yang mampu memberikan banyak uang, ada juga yang hanya mampu memberikan sedikit uang. Tetapi mereka semua memberikannya dengan penuh sukacita. Sebentar saja peti itu sudah terisi penuh. Para imam mengeluarkan semua uang itu, kemudian menyimpannya di dalam kantung-kantung. Kantung-kantung uang ini dibawa ke tempat penyimpanan raja.
supaya aman di sana. Kemudian mereka menaruh peti itu di tempat semula supaya diisi kembali. Berulang-ulang imam-imam mengosongkan dan meletakkan peti itu supaya dapat terus diisi. Dan orang-orang selalu membawa persembahan mereka untuk dimasukkan ke dalam kotak yang berlubang di bagian atasnya itu. Simpanan uang Raja Yoas semakin banyak. Setelah persembahan-persembahan dari seluruh rakyatnya dikumpulkan menjadi satu, kini perbaikan Ka'bah sudah bisa dimulai. Semua tukang kayu dan tukang batu terbaik yang ada di negeri itu dipanggil untuk bekerja. Mereka membeli kayu dan batu yang terbaik. Orang-orang yang ahli mengerjakan besi dan tembaga juga dipanggil. Bersama-sama, mereka membangun kembali Ka'bah itu sesuai dengan bentuk aslinya. Dan setelah pembangunan itu selesai, mereka melihat ke dalam kantung-kantung uang dan juga ke dalam peti persembahan. Ternyata masih ada uang yang tersisa di dalamnya. Dengan sisa uang itu, Raja Yoas membeli perkakas-perkakas bait suci yang baru, yang terbuat dari emas. Yoas sangat senang melihat Ka'bah yang sudah diperbaiki. Begitu juga dengan semua rakyatnya. Mereka sudah bisa bekerja bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka sudah membuat rumah Tuhan menjadi sebuah tempat yang sangat indah dan istimewa. Ya, puji Tuhan. Kita sudah nonton ya adik-adik video tentang Raja Yoas yang memperbaiki rumahnya siapa? Rumah Raja Yoas atau rumah tetangga Raja Yoas atau rumah orang tua Yoas atau rumahnya siapa? Rumah Tuhan. Betul, rumahnya Tuhan. Kenapa yang perlu diperbaiki? Karena keadaannya rusak. Lihat ya di gambar tadi, di video tadi kita lihat Raja Yoas, dia sangat sedih ya. Dia prihatin melihat bait Allah yang rusak di zaman raja-raja yang dulu dan imam-imam yang terdahulu. Mereka tidak begitu memperhatikan rumah Tuhan. Dibiarkan begitu saja lalu jadi banyak yang rusak. Tembok-temboknya rusak, perkakas-perkakasnya juga sudah usang ya. Dan Raja Yoas ini berkeinginan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Memperbaikinya, padahal Raja Yoas pada waktu itu tidak memiliki uang yang cukup untuk memperbaiki. Apa idenya? Membuat peti kayu persembahan. Ya, dilihat ada sebuah peti yang di dalamnya ada lubangnya, itu dibuat sebagai peti persembahan. Gunanya untuk apa? Mengumpulkan uang persembahan. Uangnya lalu untuk apa adik-adik? Bangun gereja. Betul, membangun bait Allah ya. Siapa yang memberikan uang persembahan ini? Apakah hanya Raja Yoas sendiri? Tidak ya, dia bersama siapa? Bersama rakyatnya, betul. Jadi semua rakyat yang ingin beribadah kepada Allah, ketika mereka masuk ke bait Allah, sebelumnya di pintu sebelah mezbah ada sebuah peti kayu yang digunakan sebagai persembahan. Sebelum mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka harus memberikan persembahan mereka dimasukkan ke dalam peti. Lalu uangnya sudah terkumpul adik-adik. Uang yang terkumpul inilah yang digunakan untuk membeli alat-alat, bahan-bahan. Coba Kak Vina dibantu kalau kita mau membangun sebuah rumah atau kita mau merenovasi rumah, apa saja yang kita butuhkan? Batu, betul. Apalagi Vina, oke. Pernah melihat tukang membangun rumah enggak? Apa yang dibutuhkan? Batu. Semen. Apalagi? Semen. Kayu. Kayu, betul.
Tentu saja uang yang sudah terkumpul di dalam peti persembahan digunakan untuk membeli alat, bahan, dan perkakas-perkakas lainnya, yaitu kayu, batu, gitu ya, yang digunakan untuk memperbaiki bait Allah. Nah, siapa yang mengerjakannya adik-adik? Apakah Raja Yoas sendiri yang mengerjakannya? Orang-orang. Bukan, siapa? Ya, di dalam ayat firman tadi dikatakan tukang-tukang kayu, tukang-tukang tembok. Mereka semua yang mengerjakan perbaikan bait Allah. Setelah diperbaiki, mereka bekerja sama ya, bersusah payah, saling bahu-bahu, saling tolong-menolong untuk membangun bait Allah yang baru. Lalu pada akhirnya jadi nggak bait Allah yang baru ini? Jadi lebih bagus ya adik-adik ya di video tadi ya. Raja Yoas sangat bersuka cita dan seluruh rakyat itu digambar tadi, wah hore gitu ya. Mengapa mereka bersuka cita? Karena mereka sangat senang. Mereka bisa beribadah di rumah Tuhan lagi yang semuanya sudah baru, sudah bagus, sudah bersih. Lain dari bait Allah yang sebelumnya yang rusak, temboknya rapuh gitu ya, sangat usang perkakasnya, tapi diganti semuanya oleh Raja Yoas. Dan Raja Yoas tentu saja tidak sendiri, ia bersama dengan rakyat-rakyatnya. Nah, dari kisah ini kita sudah belajar adik-adik bahwa Raja Yoas ini adalah raja yang memiliki hati yang peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Bayangkan kalau Raja Yoas ini cuek, kalau dia lihat rumah Tuhan sudah jelek, biarin aja deh, toh masih bisa dipakai gitu. Bayangkan kalau dia adalah seorang raja yang cuek atau masa bodoh dan tidak peduli. Apakah rumah Allah itu dapat dibangun atau dapat diperbaiki? Tidak ya. Kalau dia adalah raja yang tidak peduli, berarti rumah Allahnya tidak diperbaiki dan tetap saja menjadi rumah Allah yang kondisinya jelek gitu ya, kondisinya buruk. Tetapi karena Raja Yoas ini memiliki hati yang peka dan peduli, dan ia bersungguh-sungguh berusaha untuk mampu memperbaiki bait Allah. Lalu Tuhan pun berkenan untuk membarui bait Allah tersebut menjadi bait Allah yang baru semuanya. Nah, Raja Yoas ini berarti adalah raja yang mau menjaga serta merawat lingkungannya. Sekarang Kak Vina mau tanya sore hari ini, apakah adik-adik sekolah minggu adalah juga anak-anak yang mau menjaga dan merawat lingkungan sekitar? Ya. Gereja. Ayo, boleh nggak ya kalau kita habis makan permen di gereja lalu kita buang aja, tuk gitu, di gereja boleh? Kalau di rumah kita habis makan jajan, terus kita langsung membuang bungkus jajannya atau plastik jajannya langsung dibuang di bawah, gitu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Iya, itu namanya kita jadi anak-anak yang tidak menjaga dan merawat lingkungan sekitar, atau namanya cuek dan masa bodoh. Coba sekarang Kak Vina tanya ke adik-adik, coba dilihat layarnya. Mana sikap anak yang benar? Sikap gambar A atau gambar B? A. Coba Davin, kenapa kok yang A? A yang buat sampah. B yang B kan juga buang sampah itu. enggak buat sampah B. Oh, kenapa enggak? Itu juga dia lagi buang sampah, Ke. Kenapa kok yang B itu tidak benar? Karena Buang sampah sembarangan. iya, betul, Davin. Terima kasih, Davin, sudah membantu. Karena yang B itu membuang sampah sembarangan, bukan pada tempatnya. Itu bukan sikap anak yang benar atau anak yang baik ya, adik-adik. Gambar berikutnya, mana sikap yang benar? Yang mencoret-coret tembok atau yang B, membantu membersihkan rumah? Yang mana? Yang A ya? B. Kenapa K? Kenapa kok yang B yang benar? B yang benar. Yang A. Soalnya Ikan. karena sikap yang B ini sikap yang peduli terhadap lingkungan rumahnya. Dia adalah, ini gambar anak cewek ini ya, di gambar B ini, dia peduli terhadap lingkungan
semuanya ikut membantu ayah dan ibunya membersihkan kaca rumah, menyapu, mengepel gitu ya adik-adik ya. Salah satu contoh kita menjaga lingkungan rumah kita. Nah, selain kita menjaga lingkungan rumah, ternyata kita juga harus menjaga diri kita, menjaga tubuh kita. Kenapa adik-adik? Karena tubuh kita itu sama dengan bait Allah. Tapi mau minta tolong Nando dong untuk bacakan firman Tuhan yang ada di layar. Coba Nando bacakan untuk kita semua yuk. Iya, semua. 1 Korintus Ya, ayo Nando. Korintus 6 6 ayat 9. 11. Atau tidak, tahukah Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, terima kasih Nando. Jadi di sini kita tahu bahwa ternyata bait Allah itu bukan sekedar gereja, bukan sekedar gedung fisik, tapi tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Coba semuanya sekarang pegang di dadanya. Disinilah letak Roh Kudus yang mendiami diri kita. Jadi kita juga harus menjaga, merawat tubuh kita. Caranya gimana adik-adik menjaga, merawat kalau kita peduli dengan hidup kita, dengan tubuh kita? Yang pertama harus menjaga hati kita dan pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Betul. Lalu yang kedua, kita harus memperbaiki diri kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi contohnya apakah untuk cara kita memperbaiki diri? Misalnya gini, dulu tangan kaki kita dipakai untuk memukul teman, memukul kakak gitu ya, memukul adik. Kalau kita jadi anak yang ingat, oh iya, tubuh kita itu bait Allah, Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Kita berusaha menjadi anak yang mau memperbaiki diri. Sekarang kita jadi anak yang suka menolong. Dulu tangannya dipakai memukul, sekarang tangannya dipakai menolong. Lalu ada lagi gambar berikutnya, ini lagi ngapain nih? Gambar sebelah kiri lagi ngapain? Mengejek. Oh iya, siapa yang pernah diejek atau mengejek? Siapa yang pernah? Siapa yang pernah mengejek teman? Oh, enggak ada. Wah, puji Tuhan. Senang sekali ya kakak-kakak ya. Tidak ada anak gemis-gemis yang suka mengejek teman ya. Mengejek teman tuh gimana? Temennya nggak salah apa-apa, lalu dibully gitu ya. Diejek fisiknya, disebut-sebut, ih kamu hitam gitu. Ih, boleh nggak ya seperti itu? Boleh nggak ya kalau jadi anak yang seperti di gambar ini langsung disorak-sorakin, kamu payah, kamu bodoh gitu. Wah, itu sikap anak Tuhan yang menyedihkan dan mendukakan hati Tuhan ya kalau seperti itu. Nah, kalau misalnya dulu kita suka mengejek teman, kalau kita mau memperbaiki diri, kita ingat, oh ya ini perbuatan yang salah. Kita sekarang jadi anak yang peduli ketika teman sedang sedih. Justru kita jadi anak yang menolong teman tersebut, bukan ikut mengejek. Lalu berikutnya, dulu kita jadi anak yang suka membantah orang tua. Ayo, siapa di sini? Mama, papa, siapa di sini? Anak-anak yang masih suka membantah nasihat orang tua. Ayo, ada yang ngaku nggak ya? Ada yang ngaku nggak ya? Angel kemana ini? Ada yang ngaku nggak? Ada yang ngaku ya? Semoga semua di sini di sekolah minggu, semoga di sekolah minggu bukan menjadi bagian anak-anak yang suka membantah orang tua ya. Jadi orang tua menasihati apa, kita malah ikut marah. Orang tua menasihati, Nando tolong rapikan tempat tidur. Nggak mau, aku nggak tahu rapikan. Gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya? Oh puji Tuhan kalau nggak ada ya. Kalau dulu kita suka membantah orang tua, sekarang kita mau jadi anak yang mendengarkan nasihat orang tua. Kalau dibilangin, Vino, ayo segera mandi.
Lalu siap Ma, siap laksanakan Ma, langsung mandi. Vino dan Ke, ayo kerjakan tugas sekolahnya. Oh siap Ma, aku langsung kerjakan tugasnya. Gitu dong anak Tuhan ya. Oke, dari sore hari ini dari kisah Raja Yoas kita belajar ada 3 hal ya. Yang pertama, memiliki hati yang peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan ikut menjaga dan merawat lingkungan kita. Bukan hanya di rumah, di sekolah juga kita harus menjaga dan merawat. Di gereja juga kita harus ikut menjaga dan merawat ya. Jangan buang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, kita mau menjaga hati dan pikiran kita dari hal yang jahat dan berusaha memperbaiki diri karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Semoga adik-adik menjadi lebih paham ya tentang kisah Raja Yoas dan hatinya yang harus kita contoh ya adik-adik, peka dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang aktivitas kelas kecil ya. Yang masih TK ada di sini? Enggak ada ya? Kelas 2. Puzzle. Oke, kalau nggak ada, kita kerjakan sore hari ini, misalnya nambah ya. Oke, kita mau main puzzle, adik-adik bantu yuk, yang lain bantu, ada gambar ini ya, ada gambar bait Allah, bait Allahnya bagus sekali ya. Sangat megah bait Allah ini. Yang adik-adik adalah menyusun puzzle gambar bait Allah ini. Yuk, Kak Vina dibantu yuk adik-adik. Nomor 1 di sebelah mana? Itu di A, betul? Coba ya. Coba. Terus apa lagi? Nomor 2 di mana? C. Ini loh bagian tangga di atas atau tangga di bawah? C, oke. Ini cocok apa enggak ya? Nomor 3 di mana? D. C. Di mana, Nando? 2D. 2D. Coba. Di B? Oh, di D. Terus berarti nomor 4 di sini. Seperti ini, tak? Ada lagi. Oke, sekarang nomor 1 di mana? Kita kasih lihat lagi gambarnya. Ini loh gambarnya. Gambarnya seperti ini. Nomor 1 di B, oke. Terus nomor 3 di mana yang ada pilarnya ini? Ada pilarnya. Di mana, Ke? D. Oh betul ya. Oh iya ya, ya betul. Yang betul berarti 4 di sini. Wah, belum jadi juga. Salah ya. Oke, lagi nomor 4 di mana? Nando, nomor 4 di mana? D. 3. Nomor 4 di D ini salah, Nando. 3. 3 yang di mana? 3 yang di D. Oh, 3 di D. Lalu 4 di A. Yeay, tepuk tangan pada Tuhan. Akhirnya puzzle bait Allahnya selesai. Oke, berarti semua nanti Kak Vina kasih bintang ya, karena sudah membantu untuk membuat utuh gambar bait Allah di sore hari ini. Nah, sekarang yang untuk kelas besar ada 6 buah pertanyaan. Nanti silakan dikerjakan di rumah. Ya, lalu di screenshot atau ditulis di kertas boleh, lalu ditaruh di grup WhatsApp-nya sekolah minggu ya, supaya kakak-kakak bisa menilai. Oke, sampai di sini sudah mengerti tugasnya ya? Sudah? Oke, nanti Kak Vina akan taruh di grup ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu untuk
firman Tuhan di sore hari ini. Lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Doa syafaat itu adalah doa yang dilakukan bersama-sama. Jadi bukan Kavina sendirian, tapi adik-adik juga ikut menaikkan doa syafaat ini ya. Ada yang mau didoakan? Tentang sekolahnya mungkin? Tentang apa? Nggak ada? Oke, ya sudah, yuk mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar lagi firman Tuhan hari ini. Terima kasih kami boleh belajar tentang Raja Yoas, Raja Yehuda yang sungguh-sungguh memiliki hati yang peka dan peduli terhadap lingkungannya. Ia tidak membiarkan bait suci rusak, ia justru menjadi raja yang peduli dan ia memperbaiki bait suci tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang juga memiliki hati yang peka dan peduli terhadap keadaan sekitar kami. Sehingga kami bukan menjadi anak yang cuek terhadap lingkungan sekitar kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang ikut menjaga dan merawat serta memelihara lingkungan kami, baik di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Kami juga mau menjadi anak yang sungguh-sungguh menjaga hidup kami, menjaga hati dan pikiran kami, karena di sore hari ini kami belajar bahwa tubuh kami inilah bait Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah belajar firman Tuhan di sore hari ini. Roh Kudus menolong mereka satu persatu untuk lebih lagi memahami akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dalam segala studi mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka dalam ulangan mereka, ujian mereka. Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kemampuan untuk boleh belajar dengan baik. Tuhan juga memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati mama dan papa di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan turunkan berkat bagi mereka, mencukupkan berkat untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, Gemis Mesias yang esok hari dibukakan. Tuhan memberkati hamba pelayan Tuhan, orang tua, mama dan papa yang akan bergereja besok, Tuhan pun menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami akan terpisah satu dengan yang lainnya. Kami mengucap syukur untuk pertemuan ibadah di sore hari ini. Engkau adalah Bapa yang senantiasa memberkati, memelihara kehidupan kami satu persatu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, amin untuk firman Tuhan di sore hari ini. Kita kembali ke Kak Nita. Terima kasih Kak Vina untuk firman hari ini. Teman-teman semua bilang terima kasih dulu sama Kak Vina. Yuk, kita hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa tadi sih? Tadi Kanita nggak dengar siapa ya? Siapa? Tadi ceritanya tentang siapa? Raja Yoas. Iya. Kanita nggak ternyata dengerin ya Raja Yoas. Nah Raja Yoas tadi senang sekali melayani Tuhan ya. Jadi rumah Tuhan yang belum yang sudah terbengkalai kemudian diperbaiki lagi. Nah teman-teman mari punya hati seperti Raja Yoas ya, seperti yang Kak Vina sampaikan tadi. Nah karena itu kita bukan sembarang pekerja, kita adalah pekerja-pekerja Kristus yang mencintai Kristus dan jadi anak terang dimanapun kita berada. Untuk menutup ibadah kita akan menyanyi lagu Bukan Sembarang Pekerja. Kembang tangan setiap hari.
cari langkahku yang lebih pasti, hidup baru, kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadilah kerja melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang bekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku kedua ladangnya, hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya ya ya, Yesusku luar biasa, ya ya ya, Dia raja segala raja, ya ya ya, memanggilku kedua ladangnya, hanya anugerah semata, ya ya ya, aku dipakai olehnya, ya ya ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, Vino akan menutup kita di dalam doa. Vino, silahkan. Ada Vino kah? Yuk, mari kita bersatu di dalam doa ya. Semua angkat tangan, tutup mata. Ikut dalam hati Kanita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami anak-anak-Mu boleh Tuhan Engkau kumpulkan untuk memuji dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini boleh belajar dari kisah Raja Yoas yang menjadi teladan bagi setiap kami, di mana kami boleh Tuhan memiliki hati seperti raja yang mau melayani Tuhan, yang mau memperhatikan sekeliling kami. Jadikan kami anak-anak yang rajin, jadikan kami anak-anak yang mau untuk membantu, dan jadikan kami anak-anak yang memberi diri kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Engkau berkati Kak Vina dan kakak-kakak yang lain. Kiranya kami boleh Tuhan untuk terus Bapa memiliki hati melayani teman-teman. Dan kiranya teman-teman kami yang lain dimanapun mereka berada, kami rindu Tuhan, karena mereka boleh bersama-sama dengan kami di minggu yang akan datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tak lupa Tuhan, kami ikut berdoa untuk bangsa dan negara agar dapat segera dilalukan dari badai COVID, sehingga kami boleh Tuhan berkumpul kembali, bertatap muka, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh rindu Bapa bertemu, berkumpul, dan bermain bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari yang indah. Kami mau serahkan setiap langkah teman-teman, adik-adik kami semua di dalam tangan Tuhan. Masa depan teman-teman adalah masa depan yang cemerlang bersama Tuhan Yesus. Jadikan anak-anak-Mu ini adalah anak-anak terang dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita saat tidur sejenak ya teman-teman. Terima
terima kasih banyak karena sudah berkumpul di sore hari ini. Dan jangan lupa datang lagi di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah sore hari ini, seperti biasa, kita akan berfoto terlebih dahulu. Yuk semuanya. Kak Vina, kita hari ini gayanya apa Kak Vina? Oh, mau kayak gini lagi ya, Davin? Gimana, Davin? Raja ya? Oke, kita ikut gaya Davin hari sore hari ini ya. Oke, kita kembali menjadi raja dan ratu ya sore hari ini ya.